Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang mengaruniakan segala kehidupan, segala kebaikan, pertolongan-Mu kami rasakan setiap hari, hingga hari ini pun kami tahu semua karena Tuhan. Maka pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman Allah. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 38 ayat yang pertama. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Penyebab utama dari anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh dengan baik adalah karena memang tidak dapat membereskan dosa di hadapan Tuhan. Semakin dosa dan kesalahan itu disembunyikan dengan rapi, maka semakin jauh pula seseorang itu dari Tuhan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kepekaan yang selama ini begitu kuat akan lambat laun sirna dalam hidup seseorang tersebut, dan pasti akan mengakibatkan ketidakmengertian, tidak peka terhadap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Namun dalam pembacaan kita tidaklah demikian terdapat dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur di dalam pergumulan-pergumulan dan doa-doanya, dia nyatakan bahwa ia bersedia terbuka di hadapan Tuhan. Dia bersedia dikoreksi hidupnya. Kalau ada sesuatu yang masih muncul kesalahan-kesalahan, kalaupun masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, maka pemazmur terbuka di hadapan Tuhan untuk dapat dikoreksi. Dan dia punya pribadi yang terbuka terhadap Allah. Sebab satu keyakinan yang dibangun adalah bahwa keterbukaan terhadap Tuhan itu akan membawa sebuah pemulihan tersendiri atas hidupnya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, pemazmur hidupnya dipenuhi dengan perasaan ngeri dan takut akan kemarahan Tuhan. Artinya ini menjadi pendorong utama bagi pemazmur untuk memandang Tuhan di dalam segala kekudusannya. Lalu yang kedua, kemudian ada perasaan sedih ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Itu ayat 12. Kenapa? Semua oleh akibat dari pelanggaran dan kesalahan. Ada rasa takut yang sedemikian rupa yang terbangun atas hidupnya. Dalam bagian ini saya ingin sampaikan, setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap dosa itu harus terbuka. Sampaikanlah itu kepada Tuhan, jangan disimpan. Artinya tanggalkan semua kesalahan, pelanggaran dan dosa itu
dan hiduplah di dalam Tuhan. Maka Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus itu yang akan menyediakan berkat dan pembelaannya bagi kita. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita akan mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan. Maka mari kita belajar memulai seperti pemazmur ini. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Allah. Hari ini mari kita mulai dengan yang baru dan lihat pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.